Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Uliani Jirode dari Prodi S1 Keperawatan semester 6. Dalam mata kuliah Home Care, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Teknik Perawatan Luka. Masuk di teknik perawatan luka. Teknik perawatan luka yang efektif. Perawatan luka adalah suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada luka. Selanjutnya masuk di penyebab infeksi pada luka. Yang pertama yaitu luka terbakar dan kotor. Yang kedua, adanya benda asing atau jaringan yang sudah mati dalam luka. Yang ketiga, daya tahan tubuh yang menurun dan gizi buruk. Dan yang keempat, mobilisasi terbatas atau kurang bergerak. Masuk di tanda dan gejala infeksi. Yang pertama, terjadi bengkak di sekitar luka. Yang kedua, merasa panas pada daerah luka atau suhu badan panas. Yang ketiga, kemerahan pada luka. Yang keempat, nyeri pada daerah luka. Dan yang kelima, cairan berupa nanah pada luka. Dan yang keenam, luka berbau tidak sedap. Masuk di langkah-langkah pencegahan infeksi. Yang pertama adalah selalu mencuci tangan 6 langkah. Yang kedua, kuku harus bersih dan tidak panjang. Yang ketiga, minum obat teratur. Yang keempat, jaga kebersihan luka. Yang kelima, jaga agar luka tetap kering. Dan yang keenam, tidak boleh memegang area luka. Masuk di manfaat perawatan luka. Pada manfaat perawatan luka, yang pertama, menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Yang kedua, memberikan rasa nyaman. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan luka. Yang keempat, mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme dalam kulit. Yang kelima, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan. Dan yang terakhir, mencegah perdarahan. Masuk di prinsip perawatan luka. Pada prinsip perawatan luka, yang pertama adalah pembersihan atau pencucian luka. Jadi luka kering atau tidak mengeluarkan cairan dibersihkan dengan ditekan dan digosok pelan-pelan menggunakan kasa steril, sedangkan luka basah dibersihkan dengan disemprot. Terus yang kedua ada pemilihan balutan. Jadi pembalut luka merupakan saran vital mengatur kelembapan kulit. Maka balutannya harus yang menyerap cairan berlebih sehingga mencegah infeksi dan membuang jaringan mati. Selanjutnya masuk di konsep modern dressing atau MOIS. Jadi modern dressing atau balutan luka modern adalah suatu bahan untuk menutupi luka yang menggunakan konsep MOIS atau lembab. Konsep lembab yang digunakan bertujuan untuk mempercepat proses fibrinolisis, pembentukan kapiler pembuluh darah baru atau angiogenesis, menurunkan infeksi, mempercepat pembentukan sel aktif seperti neutrofil, monosit, makrofag dan lainnya, dan pembentukan faktor-faktor pertumbuhan. Masuk di tujuan pemilihan dressing. Jadi, yang pertama ada menciptakan lingkungan luka lembab. Yang kedua, menghilangkan jaringan mati atau slok dan nekrotik. Mencegah dan mengontrol infeksi. Mengelola eksudat. Mencegah dan mengontrol perdarahan. Mencegah dan mengontrol bau. Mengurangi nyeri dan memberikan kenyamanan. Melindungi luka dan kulit di sekitarnya. Dan yang terakhir, mempertahankan suhu luka optimal. Masuk di balutan luka ideal. Balutan luka ideal ada beberapa. Yang pertama adalah menyerap dan mengelola eksudat. Yang kedua, memberikan pertukaran gas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan luka lembab. Yang keempat, mencegah trauma. Yang kelima, tidak menyebabkan alergi dan tidak toksik. Yang keenam, mudah dibuka dan nyaman. Dan yang ketujuh, mudah digunakan dan terjangkau.
Selanjutnya masuk di jenis luka balutan. Jadi balutan modern untuk luka di seluruh dunia sangat bervariasi dan banyak, sehingga dapat menangani berbagai kasus luka. Balutan yang ada saat ini diperkirakan hampir lebih dari 3.000 jenis di dunia. Balutan luka secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada balutan primer atau primer dressing dan balutan sekunder atau secondary dressing. Jadi balutan primer adalah balutan yang menutupi dasar luka atau menyentuh langsung dasar luka. Sedangkan balutan sekunder adalah balutan yang menutupi balutan primer atau yang mempertahankan posisi balutan primer pada tempatnya. Memilih balutan primer atau sekunder memerlukan wawasan yang luas tentang kandungan balutan tersebut, sehingga pemilihan balutan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masuk di cara pemilihan balutan luka. Jadi perawatan luka termaksud memilih balutan luka bukan tindakan keperawatan yang kompleks dan rumit, dilakukan jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Jadi jika luka adalah suatu tindakan keperawatan yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan seni keperawatan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mendukung proses penyembuhan luka. Jadi prinsip dalam perawatan luka meliputi pemilihan larutan cuci luka yang tepat atau cost proper cleansing agent, terus ada kaji luka dan kebutuhannya atau assess wound and necessity, ada kaji ulang kebutuhan debridement atau review needs of debridement, dan yang terakhir ada pilih balutan luka yang tepat atau exact wound dressing choice. Masuk di fungsi modern dressing. Jadi balutan luka modern pada saat ini mengalami perkembangan pesat dengan berbagai macam teknologi yang diberikan dan bervariasi berbagai produk yang dapat diaplikasikan sesuai dengan berbagai jenis luka. Banyaknya produk balutan luka modern tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 kategori berdasarkan fungsi dan tujuan pemilihan balutannya, atau disebut dengan type of A5 wound dressing, yaitu A1 sebagai balutan autolysis debridement, A2 sebagai balutan antimikroba, A3 sebagai balutan absorpsi eksudat dan bau, A4 sebagai balutan yang mempercepat granulasi dan epitelisasi, dan A5 balutan yang melindungi atau menghindari luka dari trauma. Masuk di kriteria penggantian dressing. Jadi setiap produk bahan modern dressing memiliki daya tahan atau kriteria waktu pergantian sendiri yang perlu diketahui oleh perawat dan tenaga profesional lainnya. Pentingnya pengetahuan terkait bahan aktif dan fungsi modern dressing sangat perlu menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan yang menggunakannya. Sebagai pengganti balutan dapat dilakukan selama 2-3 hari dan maksimal 7 hari sesuai dengan kondisi luka, terutama output dari cairan luka. Pada umumnya kriteria waktu balutan luka harus segera diganti. Kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama, balutan tidak mampu menahan eksudat, ditandai eksudat keluar atau merembes atau terlihat dari luar balutan. Terus yang kedua ada klien merasakan ketidaknyamanan. Terus ada balutan berbau dan ada tanda infeksi seperti rasa panas pada luka dan suhu tubuh meningkat. Terus yang terakhir ada balutan rusak seperti terkena air dan lepas. Masuk di drainase luka. Jadi drainase luka ini dilakukan setelah tindakan operasi. Terdapat sisa produk tubuh seperti darah, cairan, dan cairan tubuh lain. Sisa produk ini harus dikeluarkan melalui jalan lain, bukan dari luka operasi, yaitu melalui selang yang sengaja dibuat dan dialirkan keluar, yang dikenal dengan istilah drain. Jadi drain memfasilitasi darah, nanah, dan cairan tubuh lainnya keluar dari tempat yang bukan seharusnya.
Drain dibuat pada operasi besar, baik secara tertutup atau tekanan negatif maupun terbuka atau tekanan positif. Jadi komplikasi sistemik yang dapat ditimbulkan oleh pemasangan drain adalah fistula, infeksi, nekrosis, dan karena penekanan selang yang digunakan. Masuk di drainase. Abses perlu dilakukan ketika pertama berukuran besar atau lebih dari 1 cm, belum pecah. Yang kedua semakin membesar dengan cepat, terasa sangat nyeri. Yang ketiga lokasinya dekat dengan anus, daerah lipat paha atau selangkangan ataupun pada wajah. Yang keempat abses muncul disertai dengan demam tinggi. Terus masuk di jenis drainase luka. Jadi, cairan yang mengandung sel yang keluar dari pembuluh darah selama fase inflamasi luka, penyembuhan, dan menumpuk di jaringan atau permukaan jaringan. Ini dinamakan dengan eksudat. Jadi ada 3 jenis eksudat utama, ada serosa, perulen, dan sanguinosa. Salah satu komplikasi penyembuhan luka adalah infeksi. Jadi luka berinfeksi bisa infeksi mikroorganisme pada saat cedera atau selama pembedahan dan pasca operasi. Terus masuk di indikasi pengambilan eksudat. Masuk di indikasi, tindakan pengambilan eksudat ini dilakukan kepada pasien yang mengalami infeksi pada lukanya, sehingga muncul nanah pada luka yang diderita oleh pasien. Tindakan ini harus dilakukan untuk mendapatkan bahan atau sampel penelitian. Dalam penelitian eksudat yang ada pada luka pasien yang berupa cairan, baik itu serosa, perulen, ataupun sanguinosa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.